belum bisa masuk nih. Oh, ya udah. Ini sekilas saja ya. Ini di warung burjonya Marsha. Apa namanya take place-nya. Mungkin Marsha-nya dulu ya yang bisa interview yang presentasi. Boleh? Biar saya jelaskan. Iya. Jadi konsepnya kita ngambil, jadi situasinya ini adalah hari terakhir sekolah sebelum libur panjang. Jadi teman-teman murid dari sekolah alam mengadakan acara pesta syukuran. Nah, karena ujiannya udah selesai nih, kita syukuran dulu sebelum teman-teman sekolah balik ke daerahnya masing-masing, karena di sini kebetulan datang dari macam-macam daerah juga. Nah, jadi mereka ngadain pesta syukurannya ini karena berhubung anak sekolah ya, budgetnya juga minim, jadi mesennya burjo porsi raksasa di warung burjo cintanya Asmara. Nah, jadi di tengah acara lagi seru-serunya mau nyobain burjo porsi raksasa ini, nggak taunya tiba-tiba ada kejadian tidak mengenakan. Tiba-tiba mangkok burjonya mau tumpah. Jadilah ini ekspresi dari teman-teman anak-anak sekolah alam yang kaget juga, tiba-tiba porsi burjo besarnya ini bisa tumpah tiba-tiba. Begitu, lebih situasinya seperti itu. Nah, kenapa settingnya burjo cinta, karena si Asmara ini adalah seorang mak comblang sekaligus tukang burjo profesional yang jago masalah ilmu percintaan, dan rasa burjonya itu tidak diragukan lagi, jadi favoritnya anak-anak di sekitar situ, jadi tempat nongkrong favorit juga. Kenapa kita milih tema sehari sebelum libur sekolah, karena salah satu budaya Indonesia yang paling khas itu budaya nongkrong. Jadi di sini kita coba representasikan konsep nongkrong dengan cara kita gitu. Oke, ada yang mau menambahkan? Aku Kak Guru. Mungkin ini juga sebagai pengen mempererat rasa persahabatan gitu di antara teman-teman sekolah, murid sekolah alam ini. Jadi mereka sebelum lama berpisah liburan panjang, jadi mereka pengen saling mempererat persahabatan itu tadi. Mungkin itu aja. Terima kasih. Udah. Ada lagi yang mau ditambah dari Irfan sama Nabila? Ya, jadi mungkin yang bisa saya tambahkan itu mungkin dari ilustrasinya. Ilustrasinya ini kan berceritanya kan itu seperti apa ya, habis lulus. Nah itu mereka itu ceritanya lagi syukuran bareng, dan itu mereka syukurannya itu ya dengan itu namanya syukurannya di Bubur Hijau, itu adalah tempat base campnya mereka, dan si tukangnya ini berbaik hati dengan memberikan syukurannya itu dengan tumpeng yang jadi bubur itu. Nah tapi sayangnya kan emang murid-murid itu kan anak-anak kan kalau habis lulus sekolah itu kan habis pulang sekolah kan itu kan ya namanya energik sekali, jadi mereka itu sampai ceroboh sehingga coba jatuhin bubur yang udah disiapin itu sampai tukang-tukangnya itu marah. Ya itu dari segi ceritanya sih. Oke. Nabila ada masuk nggak? Nabila. Udah Mbak. Oh, udah. Ada mau ditambahin? Mungkin dari penjelasan suasananya sedikit. Jadi mungkin karena ini hari terakhir sekolah, dan kebanyakan kawan-kawannya berasal dari luar daerah, jadi rasa spesial gitu pertemuan ini gitu sama mereka. Mungkin dari saya itu. Oh,
Oke. Berarti sepertinya udah lengkap semua ya ceritanya ya. Iya, Mbak. Ya, Kalau gitu dikembalikan ke Mas Wastu. oke. Dari Misa ada pertanyaan. Ya Allah, benar. Saya mau nanya apa ya? Sebelum nanya, saya mau komentar dulu deh. Gue tidak menyangka ternyata warung burjonya si Mas Cinta ini ternyata sebesar ini mah kedai aja. Keren. Ada daftar menu di belakangnya segala. Apalagi dia udah mapan ini mah, ngapain buka ini lagi ya? Gitu, apalagi. Kayaknya gue ngeliat ada beberapa karakter baru ya. Salah satunya si yang pakai jaket kuning ini berdua, terus si laki-laki yang pakai anak laki-laki yang pakai kemeja biru baru jalan masuk. Iya, ada cukup banyak ya. Ini sih apa ya? Mungkin komentar gue. Tadi apa yang menyebabkan si burjonya jatuh nih? Gue lupa. Itu Mas, namanya apa ya? Si dua cowok itu energik, jadi sampai ceroboh terpleset gitu. Niatnya itu mau mengambil alih itu, mengambil alih buburnya buat dimakan sendiri, tapi malah jatuh deh. Oh, oke. Oh, mungkin ini kali ya. Mungkin ini kali ya. Yang mau saya komentarin. Jadi gini ada ini gua terbiasa dengan yang namanya komposisi dan rana. Komposisi dan rana ini adalah komposisi itu ya tau lah ya semuanya soal keseimbangan kan. Rana itu adalah komposisi bidang gambar dengan gambarnya. Tapi rana yang pengen gua tarik di sini adalah komposisi cerita dan bidang gambarnya. Artinya adalah ketika kalian menentukan menentukan si ceritanya ada di bubur kacang ijo yang tumpah ini kan ya? Iya. Ya kan. Nah, si poin utamanya itu kan ya, si bubur kacang ijonya tumpah. Nah, ya, si bubur kacang ijo itu tumpah kan, terus kayak ada berbagai ekspresi yang mengarah ke tengah gitu semuanya kayak si Mas Burjonya di pojok gitu ya dengan tanda serunya sendiri gitu. Terus si cowok yang ada rambut merah di pojok kiri atas. Terus karakternya Ruru yang di kiri bawah terkejut juga semua terkejut ke arah situ. Nah, gua merasa komposisi si cerita di mana kejadiannya ini terjadi, which is si Burjonya tumpah, gua ngerasa komposisinya agak terlalu tengah tapi terlalu kiri gitu. Tapi gua paham sih kenapa kalian ngambil sudut pandang satu titik hilang seperti ini ya, kayak maksudnya kan kalian bikin ruangan gitu kan, bikin ruangan terus mejanya kayak gue masih bisa ngelihat kayak ada bentuk-bentuk formal gitu loh, ada jajar genjang persegi di tempat di tengah gitu. Si mejanya kalau ini karakter nggak ada, gue bisa lihat banget si mejanya kotak dan ada tempat di tengah gitu. Si counternya si Mas Burjo juga kayak lurus gitu ya, segala macam. Dan yang emang membuat si cerita ini jadi kelihatan ada di Burjo, pertama ya Burjonya juga gede banget. Terus dia kayak ngelawan sendiri formalitas si gambarnya. Ngelawan formalitas kelurusan gambar yang udah kalian bikin, which is good kalau kata gue. Cuman menurut gue kayak agak terlalu sebelah kiri aja sih. Tapi kalau ya agak terlalu sebelah kiri. Tapi sebenarnya gue ngerasa karena mereka tumpahnya agak ke tengah gitu ya, ceritanya menurut gue agak ini sih, agak berhasil nih si pemberian cerita ketika kalian pengen ngebawa ke tengah. Karena kebayang kan kayak fokusnya, gue ngerasa fokusnya seharusnya ada di tengah, tapi burjonya ada di kiri. Tapi porsi burjo yang belum tumpahnya masih terlalu berat di kiri gitu. Jadi gue ngerasa fokusnya kurang nyaman sih buat gue. Gambarnya oke, ceritanya gue ngerasa oke kok. Cuman bagi gue aja komposisinya. Bagian komposisi. Komposisi beratnya agak kurang ke tengah aja sih. Ini karena gue terbiasa dengan komposisi dan gue suka banget sama sama komposisi yang ini sih yang formal gitu ya, yang lurus.
90 derajat, 180 XY banget. Gitu, terus tiba-tiba kalian bikin sesuatu ada yang miring, which is mangkoknya gitu, nggak selurus meja, which is ya saya dapat ceritanya di situ gitu. Begitu. Dan tadi sebenarnya gue kayak nyari-nyari kenapa mereka harus berebut ya gitu, kayak bersemangatnya seperti apa gitu. Gue kayak sebenarnya gue kurang dapat ini kenapa tiba-tiba jatuh. Kecuali si orang yang satu lagi nih yang nadahin pakai 2 tangan, posisinya dia ada di cewek yang jaket kuning ditukar gitu, jadi dia kayak nyebrang gitu. Nah, gue rasa kalian akan menemukan komposisi tumpah yang di tengah gitu. Ketika apa ya, ada berbagai karakter nyampur di dalam satu, terus stylenya beda-beda, terus semuanya ekspresinya menunjuk ke tengah gitu. Gue cukup ini sih, gue cukup suka ternyata. Tadi soalnya gue kurang suka dengan style yang mash up begitu, tapi ternyata kalau diginiin dengan ruangan yang satu gitu ya, ternyata works aja sih gitu. Dari gue itu aja sih masalah problem komposisi, sisanya nggak ada. Dan itu problemnya nggak begitu gimana ya gitu. Cuman itu aja sih. Silakan Bapak Sultan. Ya, silakan. Mas. Halo. Ya seru ya nih adegannya, kerasa semuanya ketarik gitu sama satu adegan utama ini. Tapi yang saya nggak mau banyak komen juga, saya nggak bisa ilustrasi juga kan. Saya mau nanya ini doang, ini yang sembunyi di bawah ini lagi ngapain ya? Ceritain dong. Nyolong ST kayaknya, Mas. Nyuri. Oke, terus boleh ceritain nggak kenapa dia, karena ini semuanya nih panik nih sama bubur yang mau tumpah. Kenapa dia memilih untuk nyuri ST, hubungannya sama karakter dia tuh gitu. Boleh ceritain dikit nggak? Mungkin teman yang lain bisa menceritakannya. Yang ngegambar aja suruh ceritain. Oh iya. Oh iya. Iya Mas, Itu Ruru ya? Karena ya Ruru. Karena dia kan kemarin ceritanya dia jadi penjaga ini kan karakternya, penjaga candi gitu loh. Terus idenya sih karena dia kelamaan jaga sendiri, dia kayak nggak pernah hubungan sosial gitu, jadi dia kayak malu-malu gitu sih, lebih kayak ansos gitu sih. Terus tiba-tiba dia jadi murid di sekolahan gitu. Nah, dia masih kayak belum terbiasa gitu. Iya. Oke. Ya karena kalau dari segi adegan ini mungkin teman-teman juga bisa antara sengaja atau nggak sengaja gitu ya. Ketika semua karakter ini terfokus pada satu dan ada satu yang nggak ikutan sama ini, jadi itu ada ya kalau teori highlight-nya gitu, justru si yang nggak berlaku seragam dengan yang lain itu justru malah ke highlight sendiri gitu. Jadi makanya saya langsung nanya, oh ini beda sendiri nih dibanding yang lain gitu kan. Karena kalau bahkan yang lagi selfie aja nih ada satu yang cukup sadar kan bahwa ini ada sesuatu terjadi di belakangnya dan seperti dia beruntung menangkap kejadian langka nih pas mau jatuh gitu kan. Kayak foto-foto beberapa detik sebelum kecelakaan gitu. Nah, ya itu ya. Iya kan? Saya dapat nih bagian sininya nih lucunya gitu. Nah ini makanya tadi saya langsung nanya, ini unik banget, ini beda sendiri satu. Ya itu aja sih, kayak ya seru-seru. Kalian punya ada misalnya setiap karakternya bereaksi terhadap satu kejadian besar gitu, jadi cukup efektif lah ini dalam nyampein cerita lewat adegan aja. Gue jadi mau nambahin soal Sultan sih, benar juga. Tadi soal itu ya, gue sebenarnya agak pengen ngelewatin soal si orang yang pengen nyuri itu. Karena gini, gue suka dengan kalian mengembangkan ceritanya gitu ya dari. Oke, jadi gini ya, dari challenge yang ini, ketika kalian sudah dapat soal seperti apa, emang gue ngarepnya ada cerita yang seperti ini, ada tiba-tiba ada kejadian lain yang diceritain dari setting yang udah kalian pilih. Ya tadi gue juga mau karena Sultan ngomong gitu, jadi gue ngomong juga aja. Fokusnya malah kalau gue lihat, kalau memang mau dibagi, fokusnya jadi ada 3 gitu, bubur tumpah, ada kucing yang jatuh cinta, sama tiba-tiba ada orang yang mencuri dari bawah meja. Kalau kata Sultan itu bisa apa? Tan tadi kata lo bilang? Iya, jadi
Iya, highlight-nya kebagi gitu. Dia nggak cuma satu. Karena highlight-nya bisa kebagi. Ini mau kerjaan individu atau mau kerjaan kelompok ya. Kalau kalian dapat lagi challenge seperti ini di waktu yang akan datang, pastikan kalian menceritakan fokus utamanya dulu, baru cerita yang lain. Kalau cerita yang lain mengganggu, kayaknya sebaiknya jangan dikerjain. Untungnya kayaknya yang ini nggak begitu ganggu kan ya kayaknya. Bener. Kayaknya seru juga kalau misalkan si Burjonya jatuh tumpah ke dia yang nggak tahu gitu. Burjo kasihan. Terus tadi karena lo juga bahas soal yang selfie ya, gue tadi ngerasa sebenarnya ada satu komentar lagi sih yang tadi gue nggak akan sampaikan tapi akan gue sampaikan juga anyway. Gue ngerasa gambarnya kurang penuh dengan karakter, jadi kayak kalau misalkan gue gambar secara komposisi ya, gue bisa gambar nih secara komposisi. Siap. Jadi gue akan belagu lu Mis, gue nggak bisa. Bentar banget. Kalau kalian silakan kalau mau sambil nyanyi. Iya. Nah, tadi yang gue bilang formal ini akan digambarkan sama garis berwarna biru. Yang tidak yang image gue akan gambarkan dengan garis berwarna merah ya. Terus gue cuma akan ngegambar highlight ada siapa di mana, ada kucing di sini. Oke. Bisa kelihatan nggak gambar gue? Boleh di zoom lagi dikit Mas. Oke. Udah Mas cukup. Nah, kelihatan nggak? Jadi di kepala gue si lingkaran biru yang ini itu adalah letak cerita kalian terjadi. Jadi Oke. Nah, kalau secara garis formal itu kan kalian ngebagi kotak itu kan. Jadi kalau misalkan dibagi tepat ukuran tengah sama sampingnya ditarik garis XY. Nah, jadinya kurang penuh. Kerasa kan? Kayak gue masih bisa nambahin sesuatu di sini di mana-mana gitu. Nah, tadinya ini sebenarnya ada satu yang bisa kalian explore nih. Gue jadi pengen ngomong soal ini. Kan ada si cewek yang ambil ada yang cewek selfie kan? Oh iya. Gue pikir ruangan kalian ngegambar akan lebih penuh ketika kalian ngambil sudut pandangnya dari handphone si cewek itu. Jadi ruangannya udah compact aja gitu, kecil tapi ceritanya beres gitu di kepala gue. Karena kalau lo ngambil dari sudut pandang situ, kalian mau gak mau masukin karakternya lebih padat lagi kan. Jadi ceritanya juga kayak bisa terjadi banyak, tapi kita udah tahu ini mah cerita tentang bubur kacang hijau tumpah. Karena si karakternya Ruru, terus misalnya jadi si Mas Burjonya juga kayak, gue baru antar udah tumpah gitu. Kayak lucu gitu, banyak yang terjadi tapi di dalam satu halaman handphone gitu. Bisa jadi tadi seperti itu. Oke. Enggak. Ini buat kalian aja ya, bukan sebaiknya seperti itu. Jadi di kepala gue ada cara berpikir seperti itu aja. Begitu. Udah sih dari saya. Iya. Kalau teman-teman nanti, ini teman-teman peserta ada yang mau nanya, silahkan loh. Kita waktunya banyak loh. Ini sampai jam berapa, Mas Wastu? Sampai jam 12. Sampai jam 12. Oh, kalau gitu buat peserta terakhir aja kali ya. Kalau tiga-tiganya udah di present. Oke, boleh. Oke, yaudah. Ya. Dari saya udah. Saya udah. Kita semua ya para mentor. Oke, langsung saja kita masuk ke tim berikutnya, yaitu timbangan. Timnya Mas Sultan. Ya. Untuk perwakilan dari timnya Sultan, waktu dan tempat saya persilahkan, mic dan videonya jangan lupa untuk dinyalakan. Oke, silakan. Tes. Ya, masuk kedengaran? Masuk. Oh iya. Dimulai dari mana ya? Ya, jadi buat para mentor juga selamat pagi. Saya mau presentasikan ini. Jadi sebelum dimulainya cerita dari gambaran ini ya. Jadi itu pertama tuh seperti pedagang pentolnya itu Pandut, dia sedang berjualan, berkeliling sana sini, tapi akhirnya tuh nggak seperti biasanya gitu. Dia sangat terasa lelah gitu karena begadang semalaman membuat dagangannya. Nah,
tiba-tiba dalam pertengahan perjalanan ya dia nemuin sebuah bangunan gitu, dan apa ya, tampak semua siswa gitu berpakaian aneh dan rame. Itu dia memberhentikan motornya dan apa ya, nggak lama kemudian mereka menyerbu dagangannya. Apalagi ya, sedangkan ditanya lagi, ini nggak seperti hari biasanya gitu. Dan apa ya, bertanya pada mereka, mereka menjawab, karena ini hari terakhir sekolah dan perayaan sebelum hari libur panjang. Apa ya, mungkin bisa dilanjut lagi ceritanya sama Sakila. Oke. Jadi ini kan Pandut keliling jualan dan dia lihat sekolah. Nah, itu kan sekolahnya rame-rame, jadi dia ngetem di situ. Nah, jadi sekolahnya ini sebetulnya besoknya mau libur. Nah, jadi karena Pandut denger itu dia sedih lah, kan dia udah capek-capek buat pentol semalaman, terus rupanya besok anak-anak sekolah libur. Jadi dia kayak ya sedih lah. Nah, jadi dia ngetem di situ sambil nge-rap tuh sama si Rani, dia nyanyi gitu pakai ukulele. Dan saya mau ngasih tahu kalau sekolah ini dia sekolahnya nyampur, jadi ada yang sakti ada yang manusia. Jadi kalau sekolahnya ini punya goib effect gitu, jadi siapa yang masih di sekitar sekolah itu kena lah goib effect itu. Kayak nggak jauh-jauh lah, coba berapa meter dari depan gapuranya masih ada ya goib effect ya. Makanya itu di kaca nggak ada nampak siapa-siapa. Sebetulnya yang manusia di gambar ini ada si Rani, kawannya si Dani yang pakai yang baju warna biru, si Pak Ndutnya sama si kakek, sama ada si kakek dan cucunya. Terus yang karakter yang mau loncat dari atas gapura itu sebetulnya mau ngejutin Pak Ndut gitu. Lagi yang mau ditambahin kira-kira? Mungkin karakter 3 orang lagi yang dekat gerbang itu apa ya? Indigo. Kita pedulikan aja lah. Iya, Indigo. Karena dia kan sekolahnya campur ya. Itu waktunya pas baru pulang sekolah. Maaf. Sorry, Mas Gambarnya Wastu, tiba-tiba. presentasinya hilang, Mas Wastu. Oh iya juga, presentasi hilang. Ya. Mas Wastunya hilang juga. Oh, presentasinya hilang di bawah Mas Wastu nih. Aduh, Wah, kacau. sorry, Mas Wastunya kayak diculik nih. Sekolahnya kita gaib lanjutkan sih ya. tadi kan. Gimana sih kalian bikin sekolah gaib jadi hilang? Langsung ada ininya ya. Goib effect. Goib effect Ini benar-benar terjadi. kebetulan banget sih. Tapi kebetulannya yang kalian kompral ya. Iya. Atau jangan-jangan nih sengaja ini bagian dari presentasi kalian nih. Oh. Aduh, hilang tengah-tengah. Waduh, mentornya nggak dikasih tahu. Oh, mentornya nggak tahu. Saya bilang sama mentor kalau mau gini-gini. Biar bisa pura-pura ya. sorry, ini masih pakai yang lama dulu ya. Ya. Kelihatan. Ya, udah muncul. Oke, silakan lanjut. Tadi sampai mana ya? Ya, kita abaikan aja karakter yang 3 orang itu. Mereka sedang asik sendiri juga. Emang karena mau libur juga ya kan, seneng. Bagi para mentor juga yang apa ya, yang nggak tahu sama karakter 3 itu di gerbang, mungkin ada yang ingat di bootcamp sebelumnya di Pasar Minggu. Kayaknya gue doang yang inget kali. Terus siapa yang geber? Kurang ajar. Kira-kira Mbak Nadia ada yang mau ditambahin? Atau Wawan?
Tambahin ayo tuh. Ceritain Ya, karakternya. jadi saya mau tambahin sedikit soal karakternya. Jadi 3 karakter itu saya ada karakter yang manjat dari semak-semak, sama karakter satu lagi yang melihat ke atas, yang ngelihat cewek yang loncat ini. Jadi mereka masing-masing kayak punya kekuatan khusus gitu. Kemudian cucu dari kakek itu dia kenapa bisa masuk SMA itu karena dia orangnya cucunya itu memang jenius. Turunan dari gen kakeknya lah. Oh, akselerasi nih. Apa? Ya. Anak akselerasi. Akselerasi SD kayak saya mah. Kira-kira. Ya. Kita terlalu random sih. Sekolahnya aja nyampur. Ini sekolah gaib lah. Makanya ada kayak spirit kayak hantu-hantuan itu yang merah itu yang di atas semak-semak itu dia bawa kuali, terus ada kayak semacam semacam buta gitu, hantu gitu dari kuali itu. Sorry, itu TV siapa? Boleh tolong dikecilin atau dimatiin? TV apa? Ada kayak ada suara TV. Bahasa Cina. Ini kayak bahasa Mandarin gitu. Sebentar ya teman-teman, ini Mas Wastu udah balik, saya stop share dulu biar beliau yang melanjutkan. Oke. Ya balik ke muka Misha. Gue lagi mau pertimbangkan ini. Oke, bisa dilanjutkan. Nah, Mas Wastu udah balik nih, abis dari sekolah tadi itu dia. Sekolah goib dia. Masih salah gambar ini. Oh iya, gambarnya bukan yang ini, Mas. Oh iya. Ya, silakan geng, ada yang mau ditambahin lagi? Ada. Wawan mungkin ada. Wan, iya, si Wan belum ngomong. Ya kalau nggak mau juga nggak habis. Kayaknya udah cukup sih, tadi udah cukup jelas dijelasinnya. Oke. Ya berhubung saya mentornya, saya mesti komen duluan kali ya. Jadi bukan nggak bisa sebut komen ya, tapi menggambarkan juga. Ini mungkin mereka ini anak-anak lebih fokus ke karakter yang banyak, jadi fokusnya pun lebih disebar gitu. Karena kan kemarin beberapa contohnya juga dikasih lihat di presentasi kan, ada beberapa yang lebih kayak old school crossover stuff gitu yang bentuknya nggak necessarily satu adegan gitu, karena kemarin kita ngikutin model yang kayak gitu, jadi mereka semua mostly do their own thing gitu, jadi kayak karena ini kan adegannya pas keluar sekolah hari terakhir juga, mereka setiap karakter tuh punya adegan-adegannya masing-masing seperti tadi anak-anak udah ceritain gitu. Paling saya nanya ke guanya boleh nanya kan sebenarnya? Para mentor, nggak masalah kan? Boleh. Ya paling saya nanya ke teman-teman, mungkin bisa dijelasin lebih lanjut juga. Ini mereka ini ceritanya satu kelas kah? Atau cuma sekedar satu sekolah? Mungkin hubungan antar satu sama lainnya, ceritanya di sekolah setengah gaib, setengah tidak ini kayak apa? Mungkin bisa diceritain sedikit. Di sini tuh apa ya, makhluk campuran sih. Ada juga yang makhluk indigo atau makhluk yang jenius, terus makhluk goib gitu. Dan mereka nggak satu kelas, cuma satu sekolah aja gitu. Iya. Kalau mungkin ada
Nah, ada karakter yang satu kelas, tapi ada juga yang beda kelas gitu. Iya. Halo. Ya. Terus? Ya di sekolah ini bisa perdukunan. Oh, perdukunan? Iya itu nama sekolah Aji Sakti. Oh, iya. Jadi ini ada makhluk gaib belajar dukun dan manusia belajar jadi dukun gitu ya di sini ya. Ya, bisa kayak magel gitulah, magel. Gini, Buat jadi itu tambahan aja. Itu Gini. sebenarnya muatan lokal. Oh, gini. Itu apa ya? Ini letak sekolahnya itu seperti sembunyi gitu ya, nggak bisa ditemuin sembarang orang. Dan ini posisi Pandut juga seperti halu gitu ya, habis begadang semalaman, jadi bisa ngeliat-ngeliat gini-ginian gitu. Dikira emang normal. Iya gitu. Itu juga mungkin karena mereka siswanya kan habis sekolah, habis ujian lah gitu. Jadi mereka kayak ayo kita pingin pentol. Jadi mereka kayak nangkep Pak Endutnya lah. Nangkep Pak Endut ke alamnya gitu. Seram. Oke, siap. Oke, nice. Yang lain mungkin? Dari Bagita dulu, silakan. Oh, kirain masih ada mau tambahan. Enggak ya? Udah. Kalau dari aku, ini yang gambar seorang ya? Enggak. Bukan. Oh, enggak ya? Enggak. Oh. Ada bagiannya sendiri. Oh, beda-beda. Tapi bisa ini ya? Cuma blocking awal. Kita janjian ininya sih, line art-nya gitu, berapa PX, gitu. 5 PX janjiannya. Iya, kayak satu itu sih. Kecuali yang si penjual pentolnya yang memang agak beda sendiri dari yang lain. Karena dijadikan pusat perhatian sih. Kuning sendiri gitu. Kalau aku sih ngelihat ya fun-fun aja sih. Nggak, ini juga bercerita, ilustrasinya juga bercerita, warnanya juga adem kayak warna-warna anime gitu. Apa ya? Mungkin Mas Misha kali yang lebih bisa itu masukkan. Oke. Saya kebetulan ada banyak catatannya. Oke, pertama ini ya. Saya mulai dengan hal yang mengganggu saya dulu. Saya tuh terganggu dengan tulisan yang ada di situ. SMA 1 Aji Sakti dan Jalan Kembang sama itu sedot WC ya. Jadi biasanya, kecuali pentolnya, karena menurut gue pentolnya udah tepat secara ini. Jadi mau untuk kalian semuanya ya, nggak cuma kelompok ini aja. Kalau kalian pengen masukin sebuah tulisan ke dalam image, pastikan si tulisannya juga bagian dari image, bukan kayak doodling gitu. Soalnya gue ngerasa kalau SMA 1 Aji Sakti ditulis seperti itu kayak lagi di vandal sih, kayak ada anak yang milok tulisan SMA 1 Aji Sakti tempel gitu di situ. Jadi kayak nama sekolah aslinya ditutup gitu. Kayak ini jangan nge-treat tulisan kalian sebagai kalau bukan bagian dari image, jangan di-treat sebagai doodling gitu. Jadi menurut gue agak ini. Itu maksudnya supaya kelihatan horor sih, Pak. Bagi saya enggak berarti. Oh, enggak ya. Okay. SMA 1 kalau harus terlihat horor, bagi saya enggak. Terus kalau gitu yang Jalan Kembang juga enggak seperti itu jadinya gitu. Jadi enggak, bagi saya tulisannya not works lah. Kecuali ya tulisan pentolnya menurut saya udah tepat guna aja. Karena stylenya tukang pentol yang kayak gitu, tukang jualan kayak gini kan mereka akan nulis sendiri pakai tangan gitu kan. Jadi kayaknya gitu. Terus yang mengganggu saya sebenarnya cuma itu sih, in a way. Sisanya kayak si Mas Pentolnya beda sendiri. Nah, ini sebenarnya saya jadi kayak lebih suka Mas Pentol ada di setting seperti ini karena kemarin dia dijelasin dengan dia bawa keris tapi nggak ada gunanya gitu. Jadi sekarang kayaknya si keris ini membawa guna buat dia gitu loh, karena iya, bisa. dia jadi ada di tempat yang tepat gitu. Terus kedua yang gue suka adalah gue suka pengambilan sudut pandang settingnya.
perspektif gapura itu gue suka banget sebenarnya. Kayak sekolahnya gue nggak perlu tahu. Ini sebenarnya in a way gue kayak agak-agak tahu cara bikin backgroundnya sih. Jadi itu gue serahkan kepada kalian karena gue juga membebaskan teknik apapun yang kalian pakai kan. Despite si karakternya beda-beda, karena semua settingnya satu sekolah, gue jadi nyaman nih. Nah, jadi nyaman tuh maksudnya ya gue tahu mereka ngapain aja. Kayak apa ya? Cerita yang gue tangkap adalah ini pulang sekolah, terus ada dua kelompok yang ada di cerita ini. Pertama kelompok yang ada di yang menghadap kita semua, which is si gadis yang terbang di atas, gadis yang bawa leak di belakangnya, gadis yang bawa pentol, terus si dua anak manusia yang di dekat tukang pentol sama kakek dan si cucu. Terus satu kelompok lagi, si 3 orang yang ngadep sana. Menurut saya ini kayak suasana pulang sekolah banget sih. Jadi gue nggak perlu tahu 3 orang di situ mereka ngapain, tapi gue tahu mereka bagian dari sekolah. Pertama karena mereka aneh, ada yang terbang, ada yang tinju angin itu atau apa? Gue nggak tahu. Ada yang tinju angin sama ada yang rambutnya kayak sapu gitu. Menurut gue kayak penampilan mereka beda tuh udah kayak bagian dari satu setting yang sama sih di kepala gue. Lalu mungkin ini yang mengganggu juga bagi gue ya. Yang mengganggu bukan dari image tapi dari gimana kalian menyampaikan cerita di dalam gimana cara kalian mempresentasikan si cerita ini. Jadi kalau menurut kalian, soalnya tadi kalian kebanyakan waktu cerita mungkin dia lagi sedih, mungkin dia lagi ini. Menurut saya kalau misalkan itu masih mungkin dan itu masih nggak kelihatan sama kalian sendiri, sebaiknya jangan diceritain. Jadi kayak nambah-nambahin cerita sih di kepala saya. Jadi ya udah jujur aja apa yang kelihatan sama saya sebenarnya kayak gini. Si Mas Pentol ini lagi diguna-guna sama si cewek yang ada di atas dia untuk datang ke sekolahnya untuk nyanyi rap. Jadi dia kayak terpaksa, makanya dia nangis. Aduh, gue capek nih, gue nangis, tapi orang-orang pada beli si 2 cewek yang normal di dekatnya mah ngeliatnya itu kayak ini mah kayak kejadian normal aja, jadi makanya disambut dengan main ukulele. Sisanya ya udah ini kejadiannya kayak gitu aja dan menurut gue fokusnya juga ini masih belum seimbang ya, tapi yang bikin sih ya bisa hilang. Tuh kalian sih guna-guna. Halo Misha. Wah, tampaknya Misha hilang koneksi ya. Guys, kita kayaknya jangan gunain Goib lagi, guys. Iya, 2 kali loh. Kenapa? Halo? Tadi keputus. Sampai mana? Sampai mana keputusnya? Halo? Sampai ini, Mish. Sampai lu bilang jujur aja kalau seandainya ini diguna-guna, jadi jangan pakai banyak mungkin gitu. Oh iya, enggak, bukan jujur aja, maksudnya jujur aja dengan apa yang kalian sampaikan. Jadi pas kalian presentasi, gue ngerasa kalian excited banget karena kita suka sama ceritanya. Padahal mah tenang aja, ini yang kita lihat, apa yang kita lihat, bukan yang kalian ceritain. Jadi jangan ditambah-tambahin di tengah-tengah. Jadi gue bingung, kalian tuh pengen ceritanya apa. Nah, selain itu, ini salah. Ini masalah komposisi. Komposisi ini kelihatan gambarnya? Sketsa gue. Kelihatan kelompok? Guys? No. Ada yang... Guys? Ya, kenapa? Aku enggak. Ini doodle-nya kelihatan nggak? Yang saya lihat nggak? Oh, enggak ada. Videonya kayaknya freeze deh. Video freeze. Mas Misa. Iya. Freeze. Oh, masa sih? Padahal enggak loh. Coba ini udah belum? Oh, Coba iya. saya udah gerak-gerak lagi belum? Malah ada. hitam. Iya. Malah hitam. Apa kameranya komputer ya? Wah, apa nih? Gua sekarang komputer nggak? Sama aja. Ya bentar, gua belum ngapa-ngapain. Wah, aneh nih. Ini bisa jadi kayaknya gua ada yang nelfon ya. Biasanya nelfon. Oke, gue stop dulu video gue. Yaudah, gue jelasin dari image yang kalian ada aja. Jadi, kalian bayangin si kejadian Mas Pentol yang lagi nge-rap, kita lingkarin bagian situ. Bayang ya? Halo, teman-teman? Halo? Iya. Nah, tolong direspon dong. Gue biar tahu. Nah, itu. Kurang bawah sih, Mas, sebenarnya kalau misalkan bisa dilingkarin. Oke, tapi nggak apa-apa. Nah,
Sekarang bayangin ada garis lurus melebar dari mata si gadis yang lagi terbang ke arah bawah. Nah, bagi saya, komposisi kalian tuh lebih agak luas dan agak seimbang karena si gadis itu punya porsi di mana dia ngasih cerita dia yang posisi dia dari jauh ke sana untuk nyebrang ke bawah situ. Nah, ini namanya komposisi arah ya, di mana kalau komposisi arah itu sesuatu yang berseberangan, tapi dia ngasih porsi yang besar sebagai cerita ke sesuatu yang ada di seberang dia. Jadinya porsi komposisi kalian tuh agak diagonal melebar gitu. Ini saya pengen ngasih lihat gambar saya, cuman kayaknya saya belum ini ya, belum bisa ke-share. Ya udahlah nanti aja kalau itu aja sih bagi saya. Jadi tapi utamanya yang tadi sih, utamanya buat kalian kalau misalkan tadi teknik presentasinya ditambah-tambahin ketika gambarnya udah present, menurut saya itu agak membuat bingung siapa yang lagi menyaksikan ini kalian sih, menyaksikan karya kalian, karena kesannya ceritanya jadi tambah-tambahin padahal gue udah tahu ceritanya apa gitu. Oke, teman-teman, kok nggak ada yang jawab, nggak ada yang nggak ada yang iya? Iya. Iya, oke. Iya, oke. Semuanya dijawab sama lu gimana? Iya, oke. Kalau ada yang nggak setuju, kalau ada yang mau melawan saya silakan loh. Saya nggak setuju Kak, soalnya saya gini. Silakan aja. Aduh. Mish, jelasin lagi dong itu yang tadi apa matanya si cewek terbang ke bawah diagonal, gue nggak ngerti itu. Nah, malah gue yang nanya. Gue butuh ngejelasin, tapi kalau kamera gue udah jalan, jadi gue nggak tahu kenapa kamera gue nggak jalan. Ya. Gue nggak ngerti. Soalnya itu kayak revelation gitu. Oh, ngaruh gitu ya. Ngaruh. Itu kalian sengaja atau nggak sengaja? Ayo, ngaku. Nggak sengaja. Ini kan saya yang coba-coba blocking buat posisi. Terus saya pikir-pikir aja pakai feeling daripada di atas kayak kosong banget gitu. Biar kayak ada segitiga gitu. Benar. Posisi. Oh, ini gue kameranya keputar, coy. Nah, ini udah ada belum gambar? Hitam. Masih hitam ya? Nah, udah ada. Ada tuh. Udah. Nih, kayaknya nge-freeze ya. Oh, belum kelihatan. Udah kelihatan? Sayangnya tidak. Iya, masih nge-freeze. Iya, soalnya di gua kalian semua hitam gitu. Kalian semua hitam di gua ya, apa gua harus keluar dulu? Sudah ya Mas Wastu ya, kalau saya keluar dulu ya. Ya, silakan. Barusan kelihatan. Barusan kelihatan. Soalnya kalian di gua masih hitam semua gitu, semuanya kecuali gua. Oh. Iya. Ini kita tunggu saja apa kita loncat? Kalau loncat, ini kebetulan saya lagi Mas. Jadi saya pengennya saya hadir di sini sebagai. Iya, abis ini soalnya tim Indonesia. Oh iya, tim yang keluar dulu, masuk lagi gimana? Iya, saya mau nyobain kayak gitu. Atau jangan-jangan dari timnya Mas Wastu, kayaknya di freeze atau sesuatu atau enggak? Enggak ya? Enggak ada. Saya lift dulu, terus saya masuk lagi ya. Tungguin. Oke. Ya, Tungguin, awas tunggu tuh. ya. Oh ya, gue ngambil minum dulu. Oke, kita tunggu saja dulu ya, sebentar. Ini kalian warnanya pakai apa? CSV? Macam-macam sih. Ada yang pakai Sai, ada yang pakai Photoshop. Oh, terus finishingnya di? Mungkin di itu ya, siapa? Nadia ya, yang tahu. Finishingnya juga campur pakai Photoshop dan Sai. Oh, oke. Untuk sketsa background-nya itu di Photoshop sih. Pakai ini 3D itu? Oh, enggak, langsung di sketsa gitu. Gambar sendiri ya? Iya, ada referensi gambar dari foto sih. Oh iya, nggak apa-apa sih. Halo, saya sudah kembali belum? Oh iya. Ya, sudah. Sudah. Sudah ya? Oh iya, udah. Oh, oke. Saya putar kamera dulu. Mana Sultan? Sultan udah kembali belum? Udah. Mana Tan? Nih, kelompok lu mau gue bantai.
Nah, ini yang maksud gue komposisi. Jadi tadi ketika cerita kalian tadi kan terjadi di sini. Si tukang pentol. Jadi komposisinya kerasa kan. Ini kalau misalkan gue bagi porsinya. Nah, dia tuh terjadi di situ gitu. Dia tuh terjadi di section ini. Kebayang? Nah, dengan hadirnya si cewek yang ada di sebelah sini, dan dia ngelihat ke arah sini, dia tuh ngasih porsi gede bahwa bagian ini tuh adalah bagian dari cerita, bagian dari cerita yang lagi kalian bikin. Gitu. Ini namanya komposisi arah. Ini komposisi arah itu adalah hal yang paling tricky dilakukan dalam sebuah image. Nih, jadi kok bagian sini walaupun kesannya kosong, cuman udara kosong, tapi karena ada perhatian dari mata si setan yang lagi terbang itu, ini tuh jadi bagian yang penting. Bagian dari cerita bahwa si cewek ini pengen melakukan sesuatu terhadap si ini. Jadi di sini tuh ada narasi bahwa gua mau melakukan sesuatu gitu, bayangan. Gitu. Jadi, nah karena yang ini kosong dan gak perlu ada cerita di kepala gua nggak apa-apa karena komposisinya jadi udah ada seimbang, ada sesuatu yang mengisi di tengah gitu loh. Gitu komposisi arah tuh. Nanti ini ada kuliah pendeknya kalau kalian pengen tahu. Cuman untuk sementara sih itu sih maksud gua, komposisi arah. Ya, Gitu. intinya si Wawan hokinya. Intinya nggak tahu. Sebaiknya jangan hoki berikutnya. Nah, disadari aja. Tolong selanjutnya sadar ya, jangan hoki. Oke, thank you. Dari gue sih sudah. Oke, sudah semua para mentor? Ya, oke. Langsung kita lanjut saja ke tim yang terakhir. Dari timnya Misa. Oke, untuk perwakilan dari timnya Misa, waktu dan tempat saya persilahkan. Mic dan video jangan lupa untuk dinyalakan. Oke, silakan. Iya, selamat pagi dan siang semua. Jadi saya akan membahas tema terlebih dahulu. Jadi kami memilih tema pembagian bantuan kepada korban bencana. Kenapa kami memilih tema ini? Jadi jika kita melihat kondisi sekeliling kita sekarang, tema ini kayaknya sangat relate dengan kehidupan kita sekarang gitu. Mulai dari awal tahun 2020 aja kan udah banyak bencana yang terjadi di mana-mana. Nah, dan kenapa kami memilih bencananya adalah COVID-19? Karena bencana ini kan bersifat global, hampir semua kalangan kan terkena dampak dari bencana ini, mulai dari melemahnya ekonomi, terus PSBB lah, terus gaya hidup sehari-hari juga berdampak gitu. Di sini nih sangat berdampak pada masyarakat ekonomi bawah ya, sampai mereka kayak kehilangan pekerjaan yang menjadi sumber ekonomi mereka. Terus apalagi ya? Oh iya, kan kita Wacom Bootcamp virtual ini juga karena dampak COVID-19 sih. Jadi menurut kami tema ini sangat cocok diangkat untuk melihat situasi sekarang. Dah, itu alasan kami memilih tema ini. Selanjutnya untuk penjelasan ide konsep, saya serahkan ke rekan saya, Sanul. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Isan. Selamat pagi para mentor. Jadi tadi Mas Wawan sudah menjelaskan tentang konsepnya. Sekarang saya jelaskan tentang masing-masing interaksi. Jadi di sini ada sebuah suasana membagikan sembako karena wabah COVID-19. Untuk interaksi pertama itu di mobil. Itu ada seorang orator, apa ya? Dia yang mengetuai pembagian sembako kepada yang terkena dampak bencana. Lalu di sebelah kanan itu ada anggota dari tim yang menembakkan termogan ke masyarakat setempat. Lalu di sisi kanan bawah itu ada pembagian sembako sekitar
Lalu di sebelah kiri, itu ada selain sembako, kita juga peduli dengan anak-anak. Jadi ada pembagian mainan kepada anak-anak. Karena kan selama wabah COVID kan kita kan di rumah saja. Jadi sebagai suapan untuk anak-anak. Jadi untuk di rumah saja main boneka atau semacamnya. Selain itu anak-anak juga ditemani oleh orang tuanya. Jadi tidak sendirian. Jadi anak-anak didampingi oleh orang tua. Lalu di belakang sana juga ada karakter yang memberi bantuan kepada lansia yang terdapat di sekitar perumahan. Cukup itu saja yang mau saya sampaikan. Kepada rekan yang lain ada yang mau ditambahkan? Mas Emir sama Mas Putu. Ya, saya mau nambahin sedikit untuk karakter saya sendiri yang paling beda soalnya. Karakter saya itu dia semacam kayak mutan, manusia juga sih. Mutan yang bisa manusia yang bisa bermutasinya di tumbuhan. Jadi karena dia tumbuhan, tertularnya itu mungkin nggak bakalan tertular ya, karena makanya. Tapi dia tetap pakai protokol untuk COVID-19 agar orang-orang tuh bisa percaya sama sama bisa meniru untuk mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Itu aja sih. Ada lagi? Satu lagi siapa yang belum? Saya juga mau jelasin yang karakter saya yang di kanan bawah tuh. Jadi itu kan kesannya yang paling depannya dari foto ini. Jadi saya harus kasih lihat kalau intensi dari karya ini tuh kayak ceritanya sedang membantu orang-orang yang perlu. Jadi kayak yang depan tuh yang harus kelihatan mengasih sembako ke yang perlu. Gitu aja sih. Oke. Sama saya mau nambahin yang menjadi pembeda untuk yang memberikan sembako sama yang menjadi korbannya itu di detailnya itu mereka yang memberikan sembako pakai face shield gitu, sedangkan yang menerima bantuan itu kayak hanya pakai masker. Sama untuk saya bahas teknisi untuk coloringnya. Jadi di sini kami memakai cel shading agar setidaknya walaupun kita beda style line art, tapi bisa seirama gitu. Maksudnya itu aja sih dari saya. Ada lagi kah? Udah itu aja. Oke, nggak ada lagi. Ya, makasih. Ya, silakan untuk Sultan sama Mbak Gita untuk membantai pertama. Mbak Gita saya dulu atau Mbak Gita dulu? Mas Sultan dulu nggak apa-apa. Oh, saya ya? Ya. Oke. Halo. Jadi kalau sekilas ngelihat ya, ini secara art gitu, karena saya bukan ilustrator juga ya, tapi secara visual sejujurnya ini saya yang paling suka nih kayak Lia. Maksudnya kalau ini selera juga, tapi kan kemarin waktu di brief kita harus tetap bawa taste kita ke sini gitu. I think secara visual saya paling suka yang ini gitu. Cuma problemnya lebih di pengolahan tema ya. Kalau nyebut pembagian maksudnya bantuan masyarakat gitu ya. Ketika nyebut nama bantuan masyarakat, itu tuh terbayang banget seperti ini gitu. Jadi kayak tidak seperti terolah gitu si temanya itu. Kayak bener-bener ya udah kalau bantuan masyarakat ya gini gitu. Sampai akhirnya saya ngelihat si makhluk ini nih, si Swamp Thing yang ngasih boneka beruang nih. Nah, tapi begitu dijelasin, si Swamp Thing-nya pun seperti tidak spesial gitu. Maksudnya kenapa orang ini biasa aja gitu ada Swamp Thing ngasih boneka ini gitu. Mungkin butuh diceritain aja sih lebih lanjut, karena saya butuh diceritain gitu. Gimana teman-teman? Sebelum diceritain, yang lain dulu aja kan. Ada lagi nggak? Oh ya, oke. Biar nanti mereka membelanya sekaligus. Oh iya, sebenarnya itu aja sih. Saya ngerasa secara garis besar, secara visual saya suka banget ya, agak mungkin selera gitu ya. Tapi pengolahan tema tuh kayak ya bener-bener semula jadi gitu. Kayak temanya itu ya bentuknya gini. Kecuali si Swamp Thing ini. Cuma again, saya butuh cerita lebih lanjut aja. Kenapa si
something ini ada di sini dan mereka terlihat seperti baik-baik saja gitu. Cuma itu aja sih komen dari saya. Ya kalau dari saya mungkin lebih ke arah visualnya sih. Sudut pandang perspektifnya sebenarnya saya bingung ini yang gimana. Soalnya yang berorator itu walaupun di tengah-tengah tapi ukurannya lebih besar daripada yang di depan. Dan yang seperti tadi udah Mas Misha bilang, jadi banyak yang terjadi di sini, tapi mungkin satu point of view-nya kurang ada gitu sih. Dan garisnya agak maksudnya bermacam-macam mungkin bisa, cuman lihat garis yang di belakang itu rumahnya kayak agak berbeda dengan garis yang lainnya. Kalau yang lainnya kan tipis dan agak hitam. Kalau ini tebal dan coklat. Itu aja sih. Mungkin ininya sih perspektifnya gitu, yang apa yang mau dipakai masih belum kelihatan. Apa itu eye level, apa itu satu titik atau berapa titik, semuanya kayak ini terjadi di satu tempat sih. Jadi mungkin gara-gara itu akhirnya malah jadi kayak nggak ya itu itunya nggak titik yang terutamanya nggak kelihatan di mana gitu. Itu aja sih dari saya. Oke. Untuk para mentor sudah semua ya. Gimana? Dari saya dulu boleh nggak, Mas? Saya juga boleh. mau ngomen ini. Siap. Saya tadi setuju dengan Bagita. Kayak banyak banget perspektif yang diambil. Kayak banyak banget perspektif yang diambil. Tapi saya tuh perspektif yang diambil di luar manusianya, kayak arah kardus yang kalian kasih lihat di sini, kayak menurut gua kayak ngasih tahu bahwa di situ kayak ada banyak banget benda, kayak ada kardus yang paling depan yang mungkin Emir gambar ngadepnya ke arah situ, ada yang di atas mobil ngadepnya ke arah sana, terus ada kardus yang sangat ngadep ke kita di kepala gua, sangat beragam dari sudut pandangnya itu. Tapi benar juga kata Bagita, karena sudut pandangnya diambil jadi banyak, kita jadi nggak bisa fokus nih ceritanya di mana, karena ceritanya bisa menarik, tiba-tiba ada karakter lain gitu di sini, itu bisa jadi menarik. Tapi gue sepakat juga sama Sultan, kayak kalau gue bikin aneh sekalian, bikin bagus bikin gak aneh ya gak aneh sekalian, tapi bikin gak aneh itu lebih susah daripada bikin aneh sebetulnya. Pertama, gue kehilangan banyak identitas di sini, identitas mereka siapa, mereka apa, dan mereka gimana tuh gue nggak dapet. Identitas pertama yang paling bisa digambar dan paling luput di kepala gue adalah gue nggak tahu nih yang dibagi itu sepatu atau apa sih, jadi kayak kardusnya polos aja gitu, kayak nggak ada apa Indomie, nggak ada apa gitu segala macam. Mungkin karena waktu kali atau apa, cuman gue nggak akan mengambil alasan itu. Gue juga tadi punya sensibilitas yang sama Mbak Gita soal gue nggak nyaman dengan ngelihat backgroundnya sebetulnya, dan ada ketidaknyamanan gue ketika ngelihat tiba-tiba ada orang yang ngomong jaga jarak, tiba-tiba ada itu gitu, ada monolog itu jaga jarak dan patuhi protokol COVID-19. Menurut gue itu kayaknya agak ngerusak image kata gue. Kalau memang mau ada tulisan, semuanya kasih tulisan aja. Jadi di kepala gue kayak emang ini yang lu bikin adalah kayak komik informatif gitu, atau itu si Radit suruh di pause dulu boleh nggak? Di mute dulu boleh nggak? Nah, lalu gue suka banget dengan komennya Sultan karena itu yang gue lihat gitu ya. Kita semua tahu pembagian sembako seperti ini, tapi kayaknya ceritanya tidak terolah gitu loh.
karena lagi-lagi yang kita bikin di sini kan karakter dan IP gitu ya. Dan walaupun ada si Swamp Thing di situ, gue nggak ngerasa dia dampaknya sangat apa ya, dramatis atau gimana tuh, jadi enggak gitu, kayak biarin aja ada dia, kayak maskot malah gitu, kayak salah tempat menurut gue. Soalnya yang lain manusia gitu. Ya kayak gitu sih di kepala saya. Kalau kalian pengen membela diri silakan. Kalau tidak, kita lanjut dengan apa ya? Gimana? Ada boleh kalau mau jawab. Iya. Jadi sih sebenarnya kami itu mau bikin yang apa ya, yang untuk pertanyaan Mas Sultan ya. Kami itu mau bikin badut sih sebenarnya sih. Jadi sebagai sebuah bentuk yang lucu. Jadi kemarin sih udah pernah bilang karena bentuknya monster. Tapi kami anggap itu sebenarnya sih badut sebenarnya. Makanya karena didampingi orang tua, terus dia pakai masker dan ditambah lagi itu perawakannya tidak menyeramkan karena ada matanya itu seperti bahagia itu sih. Jadi setelah kami anggap anak-anak menganggap badut dan tidak anggap itu monster gitu. Oke. Terus lalu Oke, itu cukup menjelaskan. Maksud saya itu tidak actually berhasil menjawab kurangnya pengolahan tema ya, tapi ya at least ya bener kata Misha, at least ya maskot lah berarti kan dia kan. Iya, cuman menurut gua kalau dijelasin sekarang juga kayak gua nggak ngeliat sebagai maskot juga sih. Tapi kalau emang beneran maskot ya, gue sih lebih pengen lihat cerita. Ada lu tau gak sih kalau kayak di Jepang gitu kayak ada mall show Power Ranger gitu. Iya, bener-bener. Misalkan Power Ranger-nya lawan virus COVID. Nah, mungkin gue pengen lihat itu kalau emang ada maskot kali ya, dan ada anak-anak gitu. Bener sih. Sekalian gitu ya, ini tuh tanggung ya, gitu. Tanggung banget, jadi kayak lagi bagi-bagi sembako gitu. Gue tahu gue akan tahu ketika ada anak-anak yang lagi dihibur dengan mall show dengan show Power Ranger lawan COVID. Di situ juga akan terjadi bagi-bagi sembako gitu, gue akan tahu. Bener. Kayak pasti terjadi kan gitu. Kayak misalkan apa lagi ya, yang misalkan gue nggak harus gambar bagi-bagi sembako gitu. Misalkan apa ya? Ya ada maling di pembagian sembako juga sebenarnya bisa aja. Sebetulnya kan. Bener. Gitu. Ibaratnya gimana ya? Ini yang pengen gue coba bilang adalah ketika ada 2.000 orang yang akan ngegambar tema yang sama dengan kalian, dan gue cuman ada 5 kursi yang akan gue terima sebagai mahasiswa gue di kampus tertentu, menurut gue cerita ini gak akan gue masukin ke dalam pertimbangan ke dalam itu, karena gue nggak dapat cerita apa-apa di sini. Begitu sih. Oke. Selain itu, maksudnya gue yang tadi Sultan bilang image visualnya paling rata, gue setuju. Cuman sisanya, tapi kan yang lebih penting adalah kalian belajarnya kan. Jadi gue akan menyampaikan kritiknya aja. Sorry ya, walaupun gue mentor kalian, tapi gue kejam. Oh iya bener-bener gue nggak ada maksud kayak menjatuhkan atau apa ya. Nah, ini emang ya komen aja gitu kayak. Begitu. Oke, begitu menurut saya. Gimana Mas Wasu? Ada agenda apa lagi? Kita sekarang udah jam 11:08. Kita ada waktu 1 jam berarti ya. Oke. Selanjutnya, sebelumnya saya ingin perkenalkan ada Mas Tri Adipasa dari 1% Studio. Wah, anjing, ada orang ini. Wah, ini direkam. Sorry, saya ngomong kasar. Teman-teman semuanya. Dia adalah sosok di balik layar dari Wacom Virtual Bootcamp ini ya. Ayo, perkenalkan. Oke. Halo teman-teman semuanya, salam kenal. Saya Tri, sebagaimana yang tadi dikenalkan sama Mas Wastu. Tim huru-haranya 1% Studio, tapi berhubung 10 hari kemarin saya sakit, jadi baru bisa join ini. Oke. Saya sekarang di sini cuma pengen komentar aja, karena saya sebenarnya baru benar-benar memperhatikan dan juga ikutan lagi data script ini baru per hari Jumat kemarin nih teman-teman. Gitu.
cuma pengen komentar beberapa hal aja dari hasil ngeliat yang tadi, dan ada beberapa pertanyaan sebelumnya karena kan saya pengen tahu prosesnya dulu. Saya pengen nanya ke semua tim dan boleh dijawab siapa aja yang mau jawab. Selama proses mentoringnya dalam proses karya kemarin, feedback apa ya dari mentor yang teman-teman rasa membekas dan mempengaruhi cara pengerjaan hasil dari si challenge ini? Boleh ada yang bisa jawab? Iya, kalau dari saya Michelle Valentino dari Jakarta, salam kenal Kak. Oke, misal dari timnya siapa boleh? Dari timnya Kamisya. Oke, apa feedbacknya Kamisya yang membekas selama proses mentoring dan akhirnya mempengaruhi eksekusi karya yang tadi? Feedbacknya itu lebih ke pengolahan data sama ide konsep sih Kak. Jadi dipaksa untuk melihat sekitar gitu. Soalnya komentar-komentar yang jelek-jelek yang dari challenge satu itu saya tangkap semua. Oh, jadi maksudnya mengarah ke sini gitu sih Kak untuk feedback yang saya dapat. Oke. Ada lagi yang lain yang mau komentar tentang feedback dari mentor yang mempengaruhi dalam proses berkarya dalam challenge yang kedua ini? Halo. Ada lagi? Halo. Dari tim yang lain ada yang mau komentar dari tim juga? yang lain? Dari tim Mbak Gita. Saya Ruru dari tim Mbak Gita. Iya, silakan. Halo Ruru, salam kenal. Ya, salam kenal. Yang gimana Ruru? Mungkin yang saya rasain ya, mungkin juga ya. dari teman-teman juga. Lebih ini sih tentang manajemen cara kerjasamanya itu sih. Oke, cara kerjasama tuh gimana Ruru kalau boleh diceritakan lebih gamblang? Maksudnya ini sih dari awal pembentukan konsepnya itu gimana, cara ngerjainnya tuh gimana, lebih biar lebih enak kerjasamanya itu sih. Oke. Lebih tentang kerjasama ya berarti ya. Oke. Ada lagi dari tim satu lagi tadi ada Misha udah ya? Sultan belum. Nah tim Sultan ada yang mau perwakilan tim Sultan? Oh iya saya. Jadi itu, oh ya perkenalkan saya Oni Ramadan dari timnya Mas Sultan. Feedbacknya tuh kita harus lebih hati-hati aja sih dalam apa ya, ngolah suatu background biar nggak apa ya, powernya nggak terlalu ngalahin si karakter itu. Oke. Yeah. Oke. Tadi tuh saya mau, siap. Terima kasih banyak teman-teman. Tadi Oni, Ruru, sama tadi satu lagi siapa ya, sorry? Michelle. Oke. Buat ngasih gambaran tentang masalah feedbacking yang ngubah dari cara teman-teman berkarya dalam challenge kedua ini. Oke, saya di sini mau komentarnya secara umum, dan tadi kenapa saya nggak komentar persatuan, karena saya sendiri masih belum tahu range daripada teman-teman sendiri di challenge kedua ini seperti apa, makanya saya baru masuk di akhir. Secara umum, saya tuh mau komentarnya adalah teman-teman semua ini yang ikut Wacom Virtual Bootcamp ini berarti adalah teman-teman yang terpilih dari hasil karya teman-teman selama workshop per kota kemarin kan. Yang berarti itu sebenarnya teman-teman dan karya teman-teman waktu di perkota itu punya daya apa ya? Punya daya tarik dan keberanian dalam proses ide dan juga eksekusi loh gitu. Yang pengen saya dorong di sini. Cuma pas tadi ngelihat secara umum, karena ini memang challenge yang mendorong teman-teman untuk bekerja sama dan mengolah konsep secara barengan, rata-rata banyak banget kebloknya adalah seberapa jauh ya saya bisa mengextend konsep saya ke hadapan teman-teman di depan saya gitu. Dan bagaimana konsep ini tuh bisa direspon maupun ngasih ruang untuk teman yang ada di seberang saya maupun diri saya sendiri. Dan saya rasa emang challenge-nya memang di situ sih, dari si challenge kedua ini. Dan kalau tadi ngomongin secara umum, saya rasa struggle-nya teman-teman semua masih di situ, kerasa dari gambar-gambarnya. Halo, Mas Tri. Boy speakernya parah, Boy. Di unmute.
Oh, halo, halo, halo. Tadi Ya. saya ngomong sampai mana berarti? Nggak tahu mana. Oh, oke. Jadi tadi saya mau ngomong bahwa secara umum teman-teman kan di sini terpilih nih dari tiap kota, dari workshop tiap kota. Dan ketika teman-teman terpilih dari tiap kota, berarti itu menandakan bahwa karyanya teman-teman waktu di setiap kota itu punya daya dorong, punya kekuatan berarti dari baik skala ide maupun juga eksekusi nih secara gambar gitu kan. Makanya teman-teman terpilih dan masuk ke dalam virtual bootcamp ini. Cuma pas di challenge yang kedua ini memang secara nggak langsung challenge-nya mendorong teman-teman untuk bekerja sama kan. Dan ketika bekerja sama ini emang challenge-nya adalah seberapa jauh ya saya bisa mendorong konsep saya dan seberapa jauh ya saya bisa ngasih ruang gerak juga buat teman-teman lain. Dan challenge-nya lagi adalah ini semua dikondak secara virtual kan, di mana proses tatap muka itu terjadi secara minim sekali gitu. Nah, itu secara umum saya amat kerasa banget sih dari si 3 gambar yang keluar dari 3 kelompok ini bahwa ada keraguan-raguan ataupun ada upaya untuk ngasih ruangan tapi juga untuk merespon suasana yang tadi Sultan bagus banget sih komentarnya, memang kayak itu gambar yang udah pasti saya bayangin nih kalau tema seperti itu. Jadi seolah-olah nggak keolah. Dorongan-dorongan ide ke arah sana tuh emang muncul di ketiga gambar ini menurut saya di challenge secara umum. Nah, cuma kalau mau masuk ke challenge secara gambar per gambar, dari saya kan tadi ada 3 gambar ya, geng. Mas Ya, Wastu 3 boleh gambar. diulang dari gambar yang pertama? Oke, siap. Ini yang Kelompoknya pertama. Bagita ya? Bagita ini. Ya. Oke. Terus boleh ke gambar yang kedua? Gambar kedua ini dari timnya Sultan. Oke. Gambar yang ketiga? Gambar yang ketiga. Oke. Nah, dari saya sendiri sebenarnya personally kalau ngomongin masalah keberhasilan eksekusi tema, saya paling merasa keberhasilan eksekusi tema tuh berada di yang kelompok nomor 2 nih. Yaitu yang timnya Sultan karena berhasil nge-ekstensiin si SMP Aji Sakti itu, yang bahkan pas saya lihat gambarnya saya jadi pengen bikin cerita sih. Ini SMP Aji Sakti ini bagus juga ya buat dijadiin IP gitu. Saya sampai berada di dalam posisi yang seperti itu. Terus kalau gambar yang pertama, saya ngerasa ini temanya paling apa ya? Kalau tema yang pertama paling punya kesempatan. Sorry Mas Wastu, boleh geser ke gambar yang pertama? Nah, secara kedekatan gambar ini punya kedekatan yang cukup gede, punya kesempatan untuk ngasih kedekatan yang cukup gede dengan Burjo Cinta ini. Karena saya yakin semua orang tahu nih tentang Burjo ini gitu. Cuma sayangnya kejadian si Burjo ini kalau mau dipikirin tuh kayaknya kalau saya mau ngasih ide tambahan, misalnya menurut saya ada banyak aksi yang bisa terjadi di Burjo dan ada kesempatan exposure di Burjo yang nggak keluar, misalnya Indomie yang berenteng gitu. Itu nggak ada gitu. Makanya tadi Misha komentarnya adalah ini mah kedai bukan Burjo gitu. Hal-hal yang seperti itu menurut saya sayang banget kesempatan itu nggak keolah dengan baik sih. Kalau di yang gambar yang pertama. Tapi despite all, ini tema yang milih Burjo lumayan lucu banget, kayak ini jago nih kalau bikin konten digital, kayaknya bisa dapat likes banyak nih gitu. Punya kesempatan itu gitu ini si Burjo ini. Terus kalau ngomongin yang gambar yang ketiga, saya komentarnya masih sejalan sama Sultan, yaitu sayang banget ada kesempatan-kesempatan yang nggak berhasil keolah dengan lebih atraktif, padahal udah ada satu monster di gambar yang ketiga. Boleh di-share ke gambar ketiga, Mas Wastu? Nah, ini padahal udah ada satu monster nih, gitu. Sayang banget. Sorry, boleh tahu siapa yang bikin monsternya? Saya, Kak. Siapa yang bikin? Oh, Dian kamu yang Permana. bikin. Ya. Oh, kenapa kamu kepikiran monster? Yang lain kamu nggak kasih tahu biar bikin monster juga gitu? Atau bikin apa gitu? Nggak ada ngasih tahu sih, langsung aja. Soalnya kan ini buat karakter saya sendiri. Gitu. Untuk biar diverse juga sih. Iya. Soalnya karakter kamu menyeruak banget di satu gambar ini gitu. Gitu sih. Kalau secara umum komentar dan secara khususnya ke arah sana. Jadi kenapa saya pengen bilang bahwa challenge ini
challenge ini penting dalam menguasai konsep dan ruang? Karena pada akhirnya sebenarnya dalam proses pembuatan IP itu nggak mungkin kita kerja sendirian, geng. Itu sih, si challenge ini tuh sebagai salah satu orang yang ngedesain si challenge ini juga sebenarnya pengen ngedorong teman-teman semua bahwa pekerjaan produksi IP itu nggak pernah pekerjaan personal. Karena kan teman-teman di sini ngerjain workshop bootcamp ini, banyaknya waktu kemarin ketika workshop kan personal kan, dan juga challenge pertama pun masih personal. Di yang kedua ini memang didorong teman-teman untuk berhadapan sama konsep-konsep ataupun cara berpikir orang di seberangnya. Kira-kira seperti itu sih yang pengen didorong di challenge kedua ini buat debriefnya teman-teman. Gitu. Makanya Misha sama Sultan yang pernah bekerja bareng sama saya dalam bikin-bikin, pasti kebayang maksudnya juga mungkin bisa cerita bahwa proses bikin IP itu nggak pernah benar-benar sendirian, karena selalu ada tim di baliknya gitu sih yang mau didorong di challenge ini gitu. Saya nggak tahu nih challenge ketiga Misha nih yang bakal ngasih tahu, cuman itu sih yang pengen saya omongin tentang debrief. Oke. Sekian sih Mas Wastu untuk komentarnya dari saya. Ya, terima kasih Mas Tri atas komentarnya dan juga nasihat-nasihat untuk para peserta. Nggak nasihat Mas Wastu, ini cuma debrief aja Mas Wastu. Nggak apa-apa Nasihat kan. kayak orang tua banget. Emang lu tua, Tri, udah diterima aja. Iya, jadi kalau teman-teman ada yang mau nanya boleh ya? Ya, boleh. Peserta ada pertanyaan lagi? Halo? Peserta ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada, langsung saja kita masuk ke briefing challenge selanjutnya. Kepada Misha, waktu dan tempat saya persilahkan, mic dan video seperti biasa. Oke. Bentar, di saya kok masih kebaginya belum share screen-nya. Oke. Sudah? Oke, udah. Sip. Jadi selamat datang di challenge ketiga. Sore challenge terakhir. Kita menamakannya We Do Judge the Book by its Cover. Karena kita adalah orang-orang yang bekerja di wilayah visual. Jadi kalau gambar kita tidak merepresentasikan apa yang kita maksud, siap-siap dijudge. Karena ini sebetulnya ada perubahan sedikit dari tema yang ini. Karena waktu itu saya juga agak tergelitik sama kata-katanya Mbak Gita bahwa karena orang-orang tuh pada ngelihat visualnya dulu loh pertama kali. Bener banget, karena dari situ nantinya orang-orang akan menentukan, gue akan memilih untuk melihat ini selanjutnya apa enggak ya. Dari situ. Nah, setelah dari situ ada tema yang berubah, which is kalian juga nggak akan tahu sih perubahan seperti apa. Cuman saya kasih tahu bahwa ada manuver-manuver penting yang saya lakukan dalam mempertimbangkan si challenge-challenge yang akan kalian rasain. Oke, silakan Mas, next. Nah, jadi si challenge ini adalah gue bacain deh. Well, we're all gue ngambil dari mana ya, gue lupa. Ini tuh dari kata-kata salah satu karakter kesukaan saya. Jadi apalagi kita semua yang bekerja di wilayah seni visual, di mana kita sangat boleh merasakan merekayasa dan dari segi komposisi, ide serta cerita di dalamnya. Jadi kita semua sepakat bahwa ide dan konsep itu tidaklah cukup. Garda depan kita masih berupa visual yang bisa menarik perhatian dan menginspirasi. Maka di challenge ketiga dan terakhir ini, ayo buktikan dirimu lebih dari peserta yang lain, namun tanpa mengurangi ide dan konsep. Malah kalau bisa ditambah nilainya. Next. Oke, challenge ini tuh lanjutan dari challenge yang kedua sebetulnya. Jadi ketika kemarin 3 hari lalu kalian sudah melakukan sebuah proses kerja bareng, di sini saya pengen pisahin lagi. Nah, sebetulnya saya mau ngasih tahu nih, ini adalah salah satu cara yang sangat tabu dilakukan karena ini akan membuat kalian sangat idealis sama karya kalian sendiri.
Tapi justru pengen lihat idealisme kalian sedalam apa sih dalam membangun karya sendiri. Oke. Jadi ketika ini mungkin ya ini menurut gue idealis itu agak penting dalam pengkaryaan juga, supaya kalian kayak menentukan kalian bisa menentukan kapan karya kalian selesai, kapan karya kalian bagus, dan kapan karya kalian sampai ke standar diri kalian masing-masing. Sebenarnya kayak gitu sih. Challenge ini merupakan lanjutan dari challenge kedua, di mana kalian akan berkarya secara individu, namun berdasarkan karya dari challenge kedua. Menurut kalian, apa yang kurang dan apa yang akan kalian tambahin dan perbaiki dalam karya kelompok kalian secara individu? Silahkan kalian bebas berkarya dengan ide kalian. Jadi, saya batasin dengan tema yang sudah teman-temannya pilih. Tredi masih di sini nggak? Nggak ya kayaknya. Oke, ya udah. Kenapa? Oke, di sini tuh saya kemarin kan di sini tuh saya batasin bos. Saya batasin bahwa mereka berkarya berdasarkan challenge mereka yang kedua, tema kedua. Jadi kalau yang dari kelompok 1 mereka akan pilih Burjo, kelompok 2 tema ke-1 tuh kalian pilih ini ya berarti apa tadi? Pulang Burjo, sekolah bener? ya. Enggak, itu setting pulang sekolah. Yang kedua juga pulang sekolah, yang tim ketiga adalah bagi-bagi sembako. Nah, berdasarkan tema itu, kalian maksudnya kalian harus berangkat dari tema itu ya, per individu. Oke. Jadi gue akan mendapatkan 8 orang yang akan ngegambar tema pulang sekolah dan di hari-hari terakhir sekolah menyambut libur, dan akan ada 4 orang yang ngegambar tema bagi-bagi sembako. Kayak gitu. Syarat dari challenge ketiga ini adalah berkarya dari tema challenge kedua yang telah kalian pilih. Oke. Membuat sebuah deck presentasi berisi sketsa dan proses development sebanyak 5 slide. 5 slide ya, maksimal. Dengan final artwork di slide yang terakhir. Final artwork full color. Ukuran final art minimal 2000 x 2000 pixel. Which is square lagi ya. Lalu terakhir silakan bersenang-senang. Nah, ada yang mau nanya dulu nggak sebelum kita lanjut ke pekerjaan kalian? Wajib nanya sih. Saya mau nanya. Ya. Itu berarti itu kan bisa diganti itu ya. Berarti karakternya bisa diganti juga? Atau harus tetap? Gue membolehkan sih. Kalau dari yang tadi gue omongin, gue membolehkan banget kalian ngegambar ulang dengan ide yang menurut kalian lebih oke daripada ide ketika berkelompok gitu. Okay. Sangat boleh. Dikurangin boleh, ditambahin boleh. Jadi misalkan tadi kelompok 1, kelompoknya Bagita, kelompoknya Bagita ya, Burjo ya. Yang kelompoknya Bagita ngegambar pulang sekolah kan settingnya Burjo. Kalau kalian nggak mau ngambil settingnya Burjo, nggak apa-apa. Tapi kalau temen-temennya yang mau ngambil settingnya tetap Burjo, silahkan juga aja. Gitu. Begitu. Yang kedua juga tadi settingnya sekolah sihir. Kalau ada yang pengen ngambil sekolah lain silahkan. Karena tema yang kalian ambil kan tetap itu. Tema yang tetap kalian ambil kan pulang sekolah hari terakhir, pulang sekolah menyambut liburan. Begitu. Hari terakhir sekolah menyambut liburan, aduh susah banget gue kalau mengulang soal itu. Yang ketiga, bagi-bagi sembako. Which is, gue akan expect ada 8 ide berbeda dari pulang sekolah, dan akan ada 4 ide berbeda dari bagi-bagi sembako. Kayak gitu. Ada lagi pertanyaan? Dari sudut pandang. Sorry, gimana? Oh, siapa dulu ini? Yang sudut pandang. Oh ya, sudut pandang. Berarti kayak misalnya perspektif gitu. Tapi dengan misalnya berdasarkan ideal sendiri, berarti kayak misalnya itu ceritanya sekolah yang sama tapi dengan penampang yang berbeda gitu. Tadi gue bilang, Halo, lu dari kelompok mana? Halo? Ya, lu dari kelompok mana? Kelompok gue. Dari kelompok Masutan. Oke, dari kelompok Sultan. Yang sekolahan tuh ya berarti ya? Yang apa? Aji Sakti ya? Sekolah SMP Aji Sakti. Kalau kamu pengen bikin sekolah yang lain, silahkan.
Soalnya tema yang kamu ambil bukan pulang sekolah dari SMP Aji Sakti. Tapi tema yang kamu ambil adalah pulang sekolah. Oh, oke. Paham nggak? Iya. Oke, ada lagi yang mau nanya? Saya mau nanya, Boleh, Mir. kan challenge kedua tuh salah satu challenge-nya kita harus bikin minimal 10 karakter kan? Itu Yes. berlaku di challenge 3 juga. Karena lo nyebutin, jadi gue gak mau ngebebanin ke lo. Gue agak nih Misha nih. Iya, gue agak membebaskan sih sebetulnya. Cuman gini ya, ini sentimen gue pribadi sih. Kalian kan udah pernah ngegambar 10 karakter bareng. Tapi kalau misalkan kalian bisa ngegambar kurang dari 10 karakter tapi ceritanya jadi lebih bagus daripada cerita sebelumnya, silahkan. Tapi kalau kalian bisa tetap ngegambar 10 atau lebih tapi ceritanya jadi lebih buruk, ya jangan dilakukan. Sebetulnya kan ini ada cara-cara yang tadi gue sebutkan kan di awal. Ketika misalkan contohnya ini deh, gue sebutin aja. Ketika tadi kelompoknya Bagita di Burjo ngegambar sudut pandang satu titik hilang yang sangat formal di tengah-tengah seperti itu, dibandingin dengan ide gue yang gue bilang, kenapa kalian gak ngambil sudut pandang dari handphone si cewek yang lagi selfie? Akan kelihatan lebih penuh yang mana? Bukan lebih bagus yang mana ya, lebih penuh yang mana? Karena kan tadi komentar gue soal penuh dan kosong, itu doang. Jadi itu sih yang bisa gue bilang untuk kalian semua, untuk Emir khususnya. Jadi kalau kalian udah pernah bikin 10 karakter, tapi kalian bisa ngegambar kurang dari 10 karakter ceritanya lebih sampai, silahkan. Kalau menurut kalian itu lebih ideal dan lebih keren. Tapi kalau itu merugikan kalian, berarti kalian gagal di kepala saya. Kayak gitu. Gimana? Ada lagi pertanyaan? Misha, sorry boleh nambahin, boleh nggak, Mish? Aduh, gimana ya? Boleh deh. Oke. Saya mendorong teman-teman untuk para peserta untuk bisa melakukan sesi mentoring dengan beberapa mentor sekaligus sih, dalam artian untuk mematangkan idenya, jadi nggak harus bareng sama home mentornya gitu. Saya mendorongnya. Dan saya boleh buat challenge ketiga ini saya bisa jadi diajak mentoring kok gitu. Ngarep. Saya mendorongnya seperti itu sih. Kenapa saya pengen mendorong seperti itu? Soalnya kan ini sistemnya ngelanjutin challenge kedua. Maksudnya ada belakang layarnya challenge kedua nih yang mau dilanjutin di challenge ketiga. Jadi kenapa saya mendorong buat ketemu sama mentor yang lain dan keluar daripada mentornya, biar teman-teman peserta juga bisa dapat perspektif yang lebih luas lagi aja sih. Seperti itu sih, Mish. Saya pengen mendorongnya buat si challenge ketiga ini. Gimana, Mish? Aduh, gimana ya? Sebetulnya sih saya keberatan, tapi ya nggak apa-apa lah. Karena Pak Triadi baru sembuh. Ya, boleh. Ayo. Ya, gue juga agak ngarap bisa ke arah situ kok sebetulnya. Gitu. Iya, teman-teman. Gitu sih dorongannya. Ini tuh berarti kita tetap ya, challenge-nya selama 3 hari. Berarti akan dikumpulkan di hari Rabu sore. Rabu sore. Ya. Nah, jam 6. Jadi Mas Wastu nanti tolong dikasih tahu aja juga kontak saya, Mas Wastu, ke teman-teman peserta. Ya. Kalau ada yang mau janjian bikin arrangement, saya boleh nih buat challenge ketiga. Mudah-mudahan udah sehat, udah bisa temenin. Oke. Ya. Ntar dikasih tahu. Ya, pengen gambar koala anjir. Misha mau nanya dong, sorry. Jadi ini peserta yang mana ya? Kan gue bilang kumpul. Oh, ini peserta teladan, Miss. Oh gitu. Ini peserta teladan, main-main loh. Gimana, Dit? Sponsor nih. Sponsor macam-macam loh. Tadi kumpulnya Rabu ya, bukan Kamis ya berarti ya? Bentar. Tanggal berapa kalau di jadwal gue lupa. Seingat gue hari Jumat kalau nggak salah. Boleh, bentar gue. Di jadwal sih Jumat acara ininya. Oh, berarti kita punya 4 hari ya ini terakhir ya? Challenge terakhir ya? Ya. Oh ya udah. Oke. Ya udah kalau gitu karena waktunya lebih panjang, awas aja loh kalau karya lo lebih buruk dari karya sebelumnya. Dalam Islam itu dikatakan bahwa hari ini gila. Hancur. Ya udah, jadi teman-teman ada perubahan ya Kamis ya. Oke, Cigita silakan Cigita.
Enggak, tadi mau sempet nanya kan yang sebelum awal mulai ini kan kalau tadi kalau ada boleh hasil final art-nya itu komik gitu boleh atau gimana? Walaupun dalam 2000 kali 2000 pixel aja. Iya, kayak bener juga nih kita bahas ya. Jadi oke, jadi final art ini kan kita juga tadi belum menentukan ya untuk bikin seperti apa. Oke, jadi kayaknya sih di kepala saya nggak masalah kalau kalian pengen ngebuat itu jadi sebuah komik atau pengen bikin itu jadi sebuah kayak apa ya? Oke, kayak gini aja deh. Kan kalian punya 5 slide. Kalau gitu 5 slide itu jadi batas minimal kalian ya, batas minimal dan maksimal. Jadi harus ada 5 slide. Oke? Ada 5 slide untuk presentasi kalian masing-masing. Lalu final art-nya ada di slide terakhir sebagai cuplikan atau si karya kalian pengen jadi seperti apa. Karena pertanyaan kita di challenge yang pertama kan kita mengarah ke arah situ ya. Kalian pengen jadi apa sih ininya? Kalian pengen jadi apa sih ininya? Jadi oke, kalau gitu kita arahin aja ke arah situ kali ya. Sepakat semua juri, Sultan, Bagita, dan Triadi? Saya setuju, Miss. Oke. Saya setuju. Oke, kalau gitu nanti sebenarnya kalian pengen prosesnya seperti apa? Bisa kalian asistensikan sama mentor-mentornya. Cuman yang bisa gue sampaikan secara cepat sekarang, kalau misalkan contohnya komik kali ya. Misalkan kalian di 4 slide pertama kalian pengen Tan, apa lo? Udah air yang ini ngomongin bintitan siapa? Sorry, yang min kan. Wawan bisa di-mute dulu, Wawan. Ini ada suara yang bocor. Aneh, Sultan ini nih, yakin gue. Apa? Gak ada apa-apa nih gue. Oke. Enggak, Wawan tadi. Ada lanjut. Oh, wah ya Allah, Wawan. Oke. Ini sebagai contoh presentasi yang tadi Bagita sampaikan ya. Misalkan kalau kalian pengen bikin komik, 4 slide pertama bisa kalian alokasikan buat progres pembangunan kayak sketsa layout, sketsa karakter kayak gitu ya. Dan kayak dokumen skrip atau sesuatu lah kayak gitu ya. Dan di slide terakhir kalian masukin sebuah cuplikan komik dengan adegan yang kalian udah pilih kayak gitu sih di kepala saya. Di sini saya nggak ngeharusin ada mood board ada gimana, cuman karena ada 4 slot kosong yang bisa kalian isi dengan progres, tolong diisi dengan sebaik-baiknya di kepala saya. Jadi itu untuk game. Kalau misalkan kalian untuk komik, misalkan kalian pengen bikin game, kalian bisa bikin di slide yang terakhir adalah misalkan cover gamenya atau gimana ya. Jadi di 4 halaman sebelumnya, di 4 halaman slot kosong sebelumnya kalian bikin development ketika ini jadi sebuah game kayak misalkan settingnya, karakternya ada berapa banyak, musuhnya ada kayak gimana, kayak gerak-gerik si karakternya seperti apa gitu. Dan sisanya kalau kalian pengen bikin ini, saya pengen bikin sebagai video klip dari lagunya ini, saya pengen bikin ini jadi sebuah poster layanan masyarakat, iklan ini, silakan. Jadi kalian komunikasikan dengan si mentornya, caranya seperti apa juga silakan dikomunikasikan. Ada yang mau nanya dulu soal ini? Berarti final outcome-nya dibebasin ya, Miss ya? Final outcome-nya ya. Jadi nggak bisa jadi itu bukan berupa artwork, tapi berupa produk. Gitu. Buat teman-teman, ini kan karena dibebasin, tapi maksudnya saya pengen ngedorong teman-teman buat buat bisa browsing aja di Google juga atau di Behance gitu. Kayak tadi kenapa Misha juga ngedorong bisa sampai ke public service announcement gitu. Mungkin jadinya bisa jadi teman-teman nge-presentnya udah dalam bentuk mock-up gitu. Itu juga buat memudahkan teman-teman nge-presentnya sih. Maksudnya karena kan nggak harus komik nih gitu. Ya, jadi bisa jadi bentuknya mock-up. Iya. Kalau kalian pengen ini jadi sebuah film tapi bukan animasi, jadi cuma jadi konsep doang, ya nggak apa-apa. Sebetulnya nggak apa-apa banget. Kayak misalkan nih, saya kasih lihat ini adalah konsep artnya Wiro Sableng. Jadi kalau konsepnya artnya Wiro Sableng, karakternya mah tetap digambar ilustrasi kok, gitu. Cuman nantinya
si aktor-aktornya, lu misalkan lu pengen si aktor yang mainin karakter gue adalah Yayan Ruhian, ya lu tampilinnya foto Yayan Ruhian. Kenapa seperti itu? Ini namanya aset ya. Jadi kalau kalian pengen bikin seperti ini silahkan banget gitu. Buat film, tapi kalian berangkatnya dari ilustrasi, boleh kok, kenapa enggak. Jadi tolong cita-cita kalian pengen bikin apa, dikomunikasikan dengan mentornya. Gue mau nanya, ini kalian masih zamannya UAS nggak sih? Minggu ini harusnya udah beres kan? Masih, Kak. Harusnya udah nggak ya? Saya ada yang masih UAS, saya masih. Oh, damn. Sampai hari apa? Semangat ya, gengs. Sampai akhir Juni, jadi kayak dia tugas gitu. Tugas. Oke, semoga kamu bisa catch up dengan diri sendiri ya. Amin. Ini kan kebetulan kita ada 4 hari, jadi gue pengen ngelihat karya-karya kalian di sini maksimal sih. Ya, jadi dimanfaatkan, ada 4 mentor yang bisa diajak diskusi. Tolong kita diajak ngomong, karena gue pribadi sih ngarep diajak ngobrol sama kalian sebetulnya. Ada lagi pertanyaan? Miss, dari gue sih. Siapa itu? Radit. Radit. Gimana deh? Ya, jadi kan kita kan 4 hari. Ya kan kita 4 hari ini. Cuma kan ini kan challenge terakhir dan juga ini penentuan kan. Untuk siapa yang bakal dapat hadiah-hadiah 1, 2, 3-nya kan. Dari kita sendiri kan para mentor, sama dari Datascript juga nanti kan akan ada voting nih pasti dari hasil kerjanya. Jadi mungkin kalau hari Kamis kita kumpul jam 12 siang gimana? Bukan jam 6 sore. Karena kita kan butuh waktu untuk penilaian kan. Oh, sepakat sih gue. Dari Mas Sultan, Bagita, sama Mas Tri mungkin? Saya setuju, Mas Radit. Sorry. Saya setuju nih, memang lebih baik deadline-nya memang hari Kamis sih. Karena kan kita biar hari Kamis ada penilaian, lalu hari Jumat kita bisa langsung ngasih pengumuman. Ya, jadi tapi Kamis jam 12 siang ya, oke lah ya, maksimal. Saya masih oke sih. Setuju kok. Saya masih oke. Ya, soalnya saya bukan peserta, jadi saya oke. Dari Mas Sultan, Bagita, ada tambahan? Apa-apa. Saya butuh ngebahas tentang proses penilaian. Nanti habis ini setelah peserta pada cabut, bisa stay sebentar yang lain? Boleh dong. Bisa, boleh. Saya setuju. Pengen nanya-nanya. Ya. Oke, dari saya cukup itu sih. Mungkin saya, ada peserta lain yang mau nanya? Tadi ke Misha. Masih ada berapa menit lagi nih? 10 menitan lagi. Ke siapapun ya, jangan ke saya doang. Mas mau tanya ini yang tadi kan nanti untuk final artwork-nya itu kan bisa ke macam-macam pengembangan IP kan. Misalkan kalau ke arah komik, kalau masih dibatasin ukuran kanvasnya itu berarti komiknya ukuran square. Bisa sebenarnya panelnya ada di dalam ukuran itu aja sih di kepala saya. Oh, iya. Nah, jadi kamu bikin panelnya ada di dalam situ aja. Kalau misalkan kamu mau bikin mau bikin webtoon, ya berarti kayak panelnya kebagi ada, misalkan itu bisa ngebagi ada 3 atau 4 panel webtoon yang harusnya lurus panjang gitu, tapi kalau bikinnya pengen nyamping ya sebenarnya nggak apa-apa. Asal dikasih urutan yang jelas aja. Nah, hal-hal yang kayak gini, hal-hal yang teknis kayak gini nanti dikomunikasikan sama mentornya juga nggak apa-apa. Oh iya, oke. Kasih, Oke. Mas. Ya. Ada lagi? Mau nanya teknis juga nggak apa-apa ya. Akan dijawab juga kok. Ini minimal kan ya final artnya 2000 kali 2000, jadi lebih gede nggak apa-apa gitu. Ukuran ya, ukurannya lebih gede nggak apa-apa selama masih square sih. Proporsinya ya harus gini ya. Proporsi ya. Miss, gue nggak terlalu setuju nih harus square tuh minimal menurut gue kalau dia pengen misalnya bikinnya spread agak panjang juga nggak masalah sih. Oh gitu? Bebas lah. Minimumnya square, tapi kalau dia mau bikin spread agak panjang nggak masalah menurut gue ya. Oke, nanti itu tolong, kalau emang seperti itu, tolong dikomunikasikan sama mentornya aja supaya nggak kaget. Iya. Pasti nanti juga ada dalam batas lazim dan wajar kan. Maksudnya kalau lu bikin panjang buat kayak bisa... Kayak bikin background-nya Ghibli nanti dikiranya kan. Iya kan, gue kayak pasti protes apaan, lihatnya susah. Kayak bikin background-nya Ghibli, terus kita akan nanya, lo ngapain di sini, kenapa nggak ke Ghibli aja gitu kan? Iya gitu. Iya, benar. Harusnya lu jadi mentor gue gitu.
Ngapain lu mau dapat Wacom, orang di Ghibli masih manual gitu. Bercanda Mas Radit. Nah, berarti berikutnya kita harus bawa Wacom ke Ghibli. Gitu, gitu aja kita mah. Dikasih jempol. Ngajarin Hayao Miyazaki pakai Wacom aja. Tai, malu anjir. Nggak gitu, Aki ya. Kita. Woi. Dozo. Naik itu penjualan Wacom, yakin gua. Hayao Miyazaki menggunakan Wacom. Jadi berita. Udah semua langsung beli Wacom itu. Ada mungkin dari peserta lain? Ada lagi? Udah nggak ada, kayaknya udah nggak ada deh. Oh, oke. Dari mentor ada pertanyaan lagi Kak soal ini? Siapa tahu. Dari Bagita ada pertanyaan soal apa? Challenge yang terakhir? Oh, enggak sih. Udah. Ada. Alright. Cukup. Dari Radit ada tambahan lain? Ya, dari saya tambahan buat para peserta sih. Jadi ini challenge terakhir di rangkaian Wacom Bootcamp kita. Nih, Mas Sultan nanya tuh, Jo. Enggak, itu keris-keris apa yang bikin miskin nggak ada jawabannya. Sorry Jatuh. Oke, sip. Basicnya ini challenge terakhir dari rangkaian kita. Di hari Jumat kita akan ketemu lagi. Dan jangan lupa Kamis jam 12 siang udah dikumpul. Karena kita sendiri juga harus menilai ya, para mentor ya. Dan sesuai yang udah dibilang, tadi maksimal 5 slide. Jangan lebih, jangan kurang. Dimaksimalkan sebaik mungkin. Udah gitu juga, ini kan kalian dari beberapa kota yang berbeda sebetulnya. Setelah acara ini selesai pun, keep kontak, jangan lepas, karena gimana pun juga, kita ini masih dalam satu dunia, istilahnya masih desain semua. Kalian pun kalau ada apa-apa, tetap bisa masih nanya ke Bagita, Misha, ataupun Mas Sultan atau Mas Tri. Mereka ini udah termasuk yang pakar di dalam dunianya. Banyak kok dari, kita dulu udah sempat komik competition, ya Mbak Gita ya, masih banyak yang masukin ke Reon juga ya, Mbak Gita ya? Iya. Ya, jadi di sini kita juga memberikan peluang buat kalian. Tolong dimanfaatkan sebaik-baiknya, hasilnya juga kita tunggu, hasil yang terbaik nanti. Semoga yang terbaik tetap menang, dan kita juga, kalian jangan lupa nih, kayak teman-teman satu tim kalian ini, satu Wacom Bootcamp ini, nanti siapa tahu, misalnya Michelle mau ke Jogja ketemu Wawan, bisa aja kan, saling keep kontak sih menurut saya. Karena networking tuh penting. Mas Sultan pasti paham banget tuh. Gimana Mas? Iya, memang kadang-kadang koneksi itu membuka jalan. Nah, koneksi itu siapa yang tahu ya? Ya, koneksi itu sangat-sangat penting. Jadi jangan sampai lose kontak sih menurut saya. Penting banget koneksi. Itu. Ya, mungkin dari saya sih cukup sih. Kalau ada tambahan lagi mungkin dari para mentor. Ya, untuk Radit kalau misalkan pengen ada konsultasi soal jodoh, silakan bisa ke saya atau ke Mas Triadi. Silakan. Nggak ada lagi gue. Pengen cepetan ini ngomongin yang penilaian kayaknya. Oke, langsung saja ya. Setelah selesai dari briefing, timnya masih sama dengan kemarin, mentornya juga. Ditambah Triadi ya, jangan lupa. Oke, ditambah dengan Mas Tri yang saya perkenalkan tadi sebelumnya. Juga ini rule-nya, jangan lupa, perlu dicatat. Nanti saya screenshot di grup. Oke. Screenshot. Oke, sudah. Oke, thank you atas yang sudah mengikuti acara Wacom Virtual Bootcamp ini. Sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya di Wacom Virtual Bootcamp di tanggal 19 nanti. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Mas, terima kasih. See you.